السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masuk talbisuhu alaihim fi niyyatis shaum, tipuan iblis terhadap mereka siapa? Al-muta'abbidin, ahli ibadah, tapi bukan ahli ibadah, tapi bukan ahli ilmu. Kalau ahli ibadah, Imam Nawawi misalnya, Abdullah bin Amr bin As misalnya, Abu Darda misalnya, mereka ahli ibadah sekaligus ahli ilmu, tidak masalah. Yang dimaksud oleh beliau adalah ahli ibadah tapi jauh dari ilmu, orang-orang awam. Nah, di sini beliau menjelaskan bagaimana iblis menipu mereka, wabil khusus masalah niyatis shaum, niat berpuasa. Dalam niat berpuasa, ibadah semua ini, gak ada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, enggak. Ini semua sekitar ibadah. Dan ibadah-ibadah tersebut dipakai oleh iblis untuk menipu ahli ibadah tapi jahil. Saya bacakan. Waqad yashi'u 'anil muta'abbid. Kadang seorang ahli ibadah itu tersiar beritanya annahu yasumud dahr, bahwa dia puasa sepanjang masa, setiap hari, dan sudah tersiar beritanya. Karena kaum muslimin itu cinta, simpati terhadap ahli ibadah. Maka kalau ada si fulan terkenal ahli ibadah, tentu kaum muslimin cinta, simpati. Ini yasumud dahr, berpuasa sepanjang masa, setiap hari puasa. Tentu di luar 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, hari-hari tasyrik. Insyaallah orang-orang awam ini juga tahu kalau hari-hari tersebut adalah hari haram berpuasa. Jadi di luar itu boleh apa tidak? Kemarin kita bahas puasa setiap hari dengan melewati Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena yang terbaik sudah dibatasi oleh Nabi, yaitu sehari puasa, sehari tidak, selang-seling. Itu yang terbaik. Ketika Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, inni utiku afdala min dhalik, ya Rasul, aku sanggup lebih dari itu. Nabi menjawab, tidak ada yang lebih baik dari itu. La afdala min dhalik, tidak ada yang lebih baik. Tidak ada yang lebih baik. Kalau dilakukan juga, ya dosa, ya haram, ya tidak baik. Ketika dikatakan tidak baik saja, belum sampai ke haram, ngapain? Udah capek-capek puasa, lapar, haus, tapi tidak baik.
kok dilakukan juga, aneh. Aneh. Kecuali enak, lezat, nyaman, ya nggak apa-apa dah, kurang baik, yang penting nggak dosa. Misalnya ya. Wah, misalnya makan yang bau misalnya ya, makan jengkol, makan pete, makro kurang baik, ya nggak apa-apa lah, ya enak ini, orang nggak dosa ini, ya kan. Nah kalau puasa, apa enaknya? Ya lapar, ya haus, ya lemes, udah begitu kurang baik, kan aneh. Sama anehnya dengan orang yang mengatakan sholat tarawih lebih dari 11 itu boleh, tapi lebih baik 11. Aneh nggak? Ya aneh sekali, sangat aneh sekali. 20 boleh, 23 boleh, 30 boleh, tapi yang terbaik 11. Ini aneh seaneh-anehnya. Kecuali kurang dari 11 ya, 10 boleh, 9 boleh, 8 boleh, 7 boleh, tapi yang terbaik 11. Nah, ini nggak aneh, ini wajar. Ini 20 baik, 20 boleh, 23 boleh, 33 boleh, berapapun boleh, lebih dari 11 boleh, tapi yang terbaik 11, ya aneh. Ya kan? Ngapain udah banyak, tentu mengeluarkan lebih banyak energi dan seterusnya, tapi kurang baik, tapi dilakukan. Aneh kan? Fayaqlamu bisya'i dzalik. Lalu yang bersangkutan itu tahu kalau dirinya itu sudah tersebar kemana-mana, puasa sepanjang zaman, sepanjang masa, setiap hari. Dia tahu, ya, dari mulut ke mulut, nah, sampai ke dirinya. Orang-orang tahu bahwa dirinya puasa sepanjang masa. Fala yuftiru aslan. Tidak pernah, hukum asalnya tidak pernah berbuka, tidak pernah tidak puasa. Setiap hari berpuasa, kecuali Idul Fitri, Idul Adha tadi. Wa in aftara akhfa iftarahu. Ini talbisnya di sini. Kalau sekali-kali dia tidak puasa, mungkin sakit, mungkin ada perlu, mungkin apa, namanya manusia. Dan tidak wajib kan? Sekali waktu dia tidak berpuasa, maka akhfa iftarahu, dirahasiakan ya. Kalau ngumpul rame-rame, yang lain pada minum, dia nggak minum, nggak mau minum, padahal dia nggak puasa gitu. Nah, ini talbis iblis di sini. Ini lebih buruk dari sekedar riya. Kalau riya memang betul-betul dia puasa, betul-betul dia baca Al-Quran, betul-betul dia sedekah, lalu ingin dipuji, pamer. Kalau ini lebih dahsyat lagi, tidak puasa, tidak sedekah, tapi pengennya orang tahu kalau dia sedekah, kalau dia puasa. Puasa sunat ya. Walaupun dia tidak berkata bohong, saya puasa saudara-saudara, enggak. Kalau itu kan jelas bohong ya. Walaupun dia diam, gitu. Tapi nggak mau minum, yang lainnya minum. Gitu. Diminum bapak, iya. Tapi nggak minum. Tujuannya itu, ya. Ini buruk ini. Karena lisan itu ada dua, masih ingat ya? Lisan itu ada dua. Ada lisan yang ada suaranya, ucapan. Ada satu lagi lisanul hal. Lisan ucapan tapi nggak kedengeran suaranya. Dengan perbuatan tapi seolah-olah dia bicara. Aku sedang puasa. Itu banyak yang seperti itu. Walaupun mulut mereka diam,
tapi dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, seolah secara lisanul hal mereka mengatakan, kami lebih tahu dari para sahabat, kami lebih faham dari para sahabat. Walaupun ucapan seperti itu tidak keluar dari mulutnya, tapi dengan mereka melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Mereka tahu para sahabat tidak pernah mengadakan walimatus safar misalnya, ketika mau safar, ketika mau haji, ketika mau umrah. Mereka tahu, tapi mereka tetap menyelenggarakan. Nah, seolah mereka mengatakan, kami lebih faham, kami lebih tahu dari para sahabat. Li'alla yankasira jahu, agar kedudukan tingginya itu tidak hilang, agar di mata orang-orang awam, di mata masyarakat, dia selalu berpuasa setiap hari. Ini saudaranya bohong, walaupun mulutnya diam saja. Wa hadza min khafiyir riya, ini riya yang khafi. Ada syirik khafi, ini ada riya khafi. Kalau riya selama ini kan kita tahu, ya sholat, ya puasa, ya baca Al-Quran, ya sedekah, tapi mengharap pujian. Kalau ini lebih buruk, ya. Tidak sedekah, tidak puasa, tapi mengharap pujian, mengharap orang-orang taunya dia puasa, taunya sedekah, padahal tidak. Walau arada al-ikhlas wa satr al-hal la aftara baina yaday man qad alima annahu yasul. Kalau betul-betul dia ikhlas, tidak ingin pujian manusia, tidak ingin penilaian manusia, inginnya penilaian dari Allah, ya sudah, minum di situ. Yang lain minum, ikut minum. Oh, bapak nggak puasa? Enggak. Gitu. Katanya tiap hari puasa? Enggak. Kata siapa? Gitu. Jadi orang ikhlas itu nggak takut celaan. Masih ingat Imam Malik apa? Didatangi orang dari jauh, bawa apa? Bawa 40 atau 39 pertanyaan. Dan orang ini dari jauh, ya, bukan penduduk Madinah, di luar Madinah. Sebelum bertanya kepada Imam Malik, dia bertanya ke sana kemari kepada ulama-ulama yang lain. Seluruh ulama mengatakan, tanyakan ini kepada Imam Malik. 40 pertanyaan. Sampailah kepada Imam Malik mengajukan 40 pertanyaan itu. Ya. Masih ingat yang dijawab berapa? Hanya 4 atau 5 yang dijawab. Gitu. Sedikit sekali. Padahal 40 pertanyaan. Imam Malik hanya menjawab 4 atau 5 atau 6 lah. Sedikit sekali. Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh beliau sedikit sekali. Orang ini kaget. Ya, saya sebelum aku kesini, aku kesana kemari bertanya kepada para ulama. Semuanya menyarankan kepada aku untuk menanyakan ini kepada Anda. Kenapa Anda cuma jawab 5? Ya. Antum tahu jawaban Imam Malik? Ya. Aku cuma itu yang aku bisa jawab. Yang lainnya aku nggak bisa. Maksud aku nggak bisa, aku maksain. Ya. Sampaikan kepada orang-orang. Sampaikan kepada orang-orang. Siapapun yang engkau temui, bahwa Malik, aku tanya 40 pertanyaan, cuman bisa jawab 4 atau 5.
sampaikan. Jadi nggak takut Imam Malik, nggak kayak kita ya. Saya nggak bisa, tapi jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang kalau aku nggak bisa jawab ya. Udah kamu aja ya. Saya takut dosa. Dan salah satu yang tidak boleh ada pada diri kita adalah ingin dimuliakan, ingin dihargai gara-gara ibadah kita, gitu ya. Jangan. Nah, ibadah kita yang wajib, yang tidak wajib, kita pamerkan kepada Allah. Orang nggak ada yang tahu, biarin. Maka kita dilatih untuk menyembunyikan amal-amal yang bisa kita sembunyikan, agar kita tidak terbiasa dengan pujian. Gitu. Lihat para sahabat biasanya, rata-rata mereka qiyamul lail biasa aja, nggak perlu ada yang tahu. Rata-rata mereka dermawan biasa aja, nggak perlu ada yang tahu. Wa minhum man yukhbiru bima qad sama fayaqul. Dan di antara mereka ahli ibadah ini ada yang menghabarkan, memberitahukan dengan nada yaitu tadi ingin dipuji. Fayaqul al-yawma mundu 20 sanatan ma aftartu. Semenjak 20 tahun terakhir ini, ma aftartu, aku tidak pernah berbuka, aku tidak pernah tidak berpuasa. Wa yulabbasu alaihi bi annaka innama tukhbiru liyuktada bika. Tipuan iblisnya apa? Tipuan iblisnya apa? Biar orang-orang ikut. Nah, ini salah satu tipuan iblisnya di situ. Gak apa-apa, kamu ini gak pamer. Ya pamer gak apa-apa, tapi tujuannya baik. Supaya apa? Supaya orang-orang awam itu ikut puasa, ikut baca Al-Quran, ikut sedekah, mencontohkanlah. Ini salah satu tipuan iblis. Bagi orang yang faham, dia tidak akan berpikir seperti ini. Ya biarin, orang mau ikut atau tidak bukan urusan saya, gitu. Emang kalau mereka nggak ngikut kemudian saya berdosa, urusan masing-masing. Antum ingat, dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, dalam masalah ibadah, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Orang yang harus kita nomor satukan dalam masalah ibadah, dalam masalah pahala, dalam masalah akhirat, orang yang harus kita nomor satukan siapa? Diri kita. Diri kita. Bukan ayah, bukan ibu, bukan guru, bukan siapa-siapa, diri kita. Biarin aja mereka. Ini masalah pahala, ini masalah ibadah. Kecuali masalah makanan, minuman, kendaraan, uang, masalah dunia, kita ngalah. Kita tawarkan dulu kepada ayah kita, ibu kita, guru kita, kakak kita, itu bagus, mulia. Itu masalah dunia, makanan, minuman, uang, jabatan, kedudukan. Udah abang aja yang ambil dah, saya gampang, gitu. Saya masih bisa naik kendaraan umum, udah ambil aja mobilnya sama abang, gitu. Nah, ini mulia sekali. Tapi sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, haji, umrah, tidak, ya, abang aja, sok pertama. Saya di sini aja, atau itu tidak benar. Ya. Maka antum menghajikan orang tua, untuk antum banyak uang ya, antum berangkatkan haji kedua orang tua, antum sendiri belum haji, benar apa salah kira-kira? Benar apa salah? Salah. Kalau bangun rumah, iya. Beli mobil, iya.
Orang tua dibelikan mobil, antum sendiri naik motor, bagus kan? Orang tua di kampung, antum bangunkan rumah, antum sendiri masih kontrak di Jakarta, bagus kan? Tapi haji, umrah, tidak. Itu kan ibadah. Bukan apa istilahnya, pangkat, status, ya. Tapi itu adalah ibadah. Tidak boleh mendahulukan orang lain, walaupun orang lain itu adalah ayah kita, ibu kita, bahkan guru kita, tidak boleh. Wallahu a'lam bil maqasid. Allah Maha tahu tentang maksud seseorang. Ya udah, biarin aja. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu guru dari Imam Asy-Syafi'i. Suyukh, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah ini sudah tua. Imam Syafi'i waktu itu masih muda. Tapi aneh, Imam Ahmad justru memilih duduk di majelis Imam Syafi'i. Kan sama-sama di Masjidil Haram. Teman-teman Imam Ahmad mungkin masih remaja waktu itu, ya, merasa aneh. Kenapa engkau memilih duduk di majelisnya anak muda? Kenapa tidak Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri yang syuyukh, yang lebih senior? Kan ghalibnya semakin senior semakin dalam ilmunya, kan begitu para ulama sebelum. Ya. Ternyata Imam Ahmad menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Ya. Pelajaran Sufyan Ats-Tsauri, pelajaran Sufyan bin Uyainah bagus, luar biasa. Tapi kalau ketinggalan, bisa nyusul, bisa catatan hadis, ya. Gak jauh dari haddatsana fulan, haddatsana. Adapun Imam Syafi'i beda. Ya. Sebelum aku duduk di majelisnya Imam Syafi'i, aku belum tahu apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu nasih, apa itu mansukh, apa itu am, apa itu khas. Aku belum tahu. Aku tahu setelah duduk di majelisnya Al-Imam Asy-Syafi'i, padahal masih muda. Ya. Maka luar biasa kecintaan Imam Ahmad terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini gurunya, guru dari Al-Imam Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri. Innal abda, ini ucapan Sufyan Ats-Tsauri, sungguh ada seorang hamba la ya'malul amala fis sir, melakukan amalan-amalan sir, salat sunat, tahajud, puasa sunat, baca Al-Quran, zikir, wirid, sedekah, sir, gak ada yang tahu. Dan ini luar biasa. Fala yazalu bihi syaitan. Syaitan tidak suka. Tentu syaitan tidak akan suka dengan kebaikan. Maka terus menerus syaitan itu menggoda hatta yatahaddatsa bihi, sampai akhirnya dia cerita. Ya, salah satunya tadi, mundu 20 sanatan ma aftar. Sudah 20 tahun terakhir ini aku selalu berpuasa, keluar dari mulutnya. Ya. Apakah pasti ria? Memang tidak, ya. Tapi sangat harus berhati-hati. Ya. Karena kalau tidak diceritakan, insya Allah. Kalau diceritakan, berbahaya. Fayantakilu min diwanis sir ila diwanil alaniyah. Maka dia berpindah dari amalan-amalan sir
berpindah ke amalan-amalan alaliyah, kan jadi berkurang gitu. Bahwa sedekah secara jahar, sedekah secara sir boleh, tapi lebih terjaga. Insya Allah dengan sir, dengan sembunyi-sembunyi bisa terjaga. Wa fihim man 'adatuhu shaumul itsnain wal khamis. Ada lagi di antara mereka yang kebiasaan berpuasa Senin Kamis, belasan tahun bahkan puluhan tahun selalu puasa Senin Kamis. Fa idza du'iya ila ta'amin qal al-yawm yaumul khamis. Itu ketika diundang makan, diajak makan, dia menjawab ini hari Kamis gitu. Dia tidak mengatakan saya sedang berpuasa, tidak, tapi ini hari Kamis. Walau qala ana sha'imun kanat mihnatan wa innama qawluhu al-yawmul khamis ma'nahu anni asumu kulla khamis. Ya. Kalau dia mengatakan afwan saya lagi puasa, ini difahami oh sedang puasa, titik gitu ya. Tapi kalau dia menjawab ini hari Kamis, berarti makna al-mutabadir, yang makna yang paling cepat difahami apa? Berarti dia setiap Kamis pasti berpuasa gitu. Maka mana yang lebih baik seandainya dua pilihan itu? Tentu ana shaim, maaf saya sedang puasa, itu lebih baik daripada ini kan Kamis gitu. Walaupun sampai di situ tidak diterusin, bang nanti nggak tahu saya tiap Kamis puasa, walaupun nggak diterusin ke situ, cukup dengan mengatakan ini kan Kamis, artinya seperti itu. Ini luar biasa para ulama ya. Karena iblis luar biasa, maka Allah pun membangkitkan ulama-ulama yang luar biasa. Iblis jeli, iblis lihai, iblis pintar, para ulama pun jeli, lihai, pintar. Kalau kita tidak mengikuti penjelasan-penjelasan dari beliau, barangkali kita akan terkecoh. Dan sudah banyak yang terkecoh saudara-saudara kita dengan mengatakan seperti ini, seolah ingin menjaga keikhlasan, seolah ingin menyembunyikan amal, padahal dia sebetulnya sedang memamerkan. Wa fi haula man yaran nasa bi'ainil ihtiqar. Di antara mereka ada orang yang melihat orang lain itu dengan ihtiqar. Apa? Merendahkan. Jadi di mata dia si A, si B, si C, si D rendah. Kenapa? Liqaunihi sha'iman wa hum muftirun. Karena dia selalu berpuasa, orang lain enggak puasa. Dia hari itu, hari Kamis atau Senin puasa, melihat teman-temannya nggak puasa, seolah rendah, nggak puasa. Baru itu dalam hati, oh nggak puasa, kalah juga sama saya. Walaupun dalam hati, ini ujung, ya dia lupa kalau dia tahu, kalau dia tidak tahu bahwa ia nggak puasa itu ternyata sedekahnya luar biasa, kita kalah. Baca Al-Qur'annya luar biasa, kita kalah. Baktinya kepada ibunya luar biasa, kita kalah. Kita menang cuma di situ. Kita nggak tahu kan? Itu para a'imah seperti itu. Maka para a'imah itu tidak pernah merendahkan orang yang terlihat di zahirnya itu
ada kekurangan. Ya. Kita jarang, kita selalu menjaga sholat berjamaah misalnya. Sementara tetangga kita ini, saudara kita ini jarang ikut berjamaah, kadang-kadang saja. Ya. Cuman kita nggak tahu bahwa dia itu luar biasa dalam sebuah permasalahan kebaikan, sementara kita kurang. Ya seperti tadi lah. Ya. Hampir 3 bulan sekali dia pulang kampung, padahal naik angkutan umum misalnya. Kita punya mobil, pulang kampung setahun sekali, bahkan 2 tahun sekali. Ya. Padahal ibu kita masih ada, ayah kita masih ada. Nah, gitu kan gitu. Ya. Kan kebaikan kan bukan hanya sholat berjamaah, ada yang lain. Gitu. Maka jangan merendahkan. Ya. Lihat kebaikan seseorang, jangan melihat keburukan. Mungkin antum masih ingat kisah Syekh, saya pernah cerita di sini kalau tidak salah ya, dosen Libya ketika diajak oleh muridnya mungkin belanja di Tanah Abang, lalu ngantri wudu di musola kecil, salat zuhur atau asar gitu. Nah, ada ibu-ibu wanita tidak pakai jilbab, ya, pakaiannya ya minim gitulah, ya, orang awam. Ya. Nah, si Syekh ini melihat betapa si ibu ini mau ngantri wudu untuk sholat, ya, awal waktu, ya, itu dilihat oleh Syekh. Sementara bandingkan dengan anak-anak muda Khawarij. Anak-anak muda Khawarij itu kalau melihat orang itu yang dilihat bukan kebaikan, tapi keburukannya. Yang dibahas oleh dia apa? Nggak pakai jilbab, pakai rok mini, kelihatan betisnya, kelihatan lain. Itu yang dibahas. Bahwa itu buruk, betul. Itu dosa, betul. Tapi kebaikannya tidak dilihat. Dia mau ngantri, ambil air wudhu, ikut sholat di awal waktu, di tengah kesibukan dia. Ini kan kebaikan, tidak dilihat. Ya. Gimana dia melihat seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing kalau begitu? Ya. Coba Allah melihat apanya? Coba. Ya. Allah melihat dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Allah tidak melihat dia berzina puluhan kali, mungkin ratusan kali, namanya juga pelacur. Allah tidak melihat itu, seolah Allah melupakan, padahal Allah tidak mungkin lupa kan. Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam surga hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Mestinya kita lihat seperti itu. Maka ketika kita melihat seorang muslim, muslimah kok nggak pakai jilbab, kok nyukur jenggot, kok isbal, kok azan masih ini tuh, barangkali dia punya kebaikan lain yang aku nggak punya. Begitu. Dengan demikian kita tidak meremehkan dia. Apalagi kita tahu bahwa dia sesibuk apapun menyempatkan pulang, ngapain? Nyuapin ibunya stroke misalnya. Sementara kita tidak sanggup. Ya. Nah, dilihat itu. Ya. Boleh jadi dan besar kemungkinan Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang sering tidak berjamaah, yang isbal, yang nyukur jenggot, apalagi karena dia nggak tahu, gitu ya. Karena dia sangat berbakti kepada ibunya. Nah, itulah para salaf. Jadi yang dilihat itu kebaikan orang muslim. Bahkan
kafir pun para salaf melihat ada harapan. Ada orang kafir sangat berbakti kepada ibunya, ada orang kafir tapi sangat dermawan, gak bisa lihat orang susah, bawaannya pengen bantu. Nah, ada harapan. Mudah-mudahan kebaikannya itu bisa menuntun dia masuk Islam. Begitu. Ya. Pada ketika Nabi ditanya, ya Rasul, bagaimana kebaikan-kebaikan kita waktu jahiliyah dulu, waktu kami belum masuk Islam dulu? Kan banyak dari kami waktu masih musyrik dulu, ada yang sedekah, ada yang dermawan, ada yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana itu? Nah, dijawab oleh Nabi, kalian masuk Islam berdasarkan kebaikan kalian di masa jahiliyah. Jadi besar kemungkinan ini. Kafir tapi birrul walidain, kafir tapi dermawan, kafir tapi hobinya menolong orang fakir, miskin. Besar kemungkinan dari kebaikan-kebaikan itu Allah akan memberikan hidayah Islam kepada dia. Wa minhum man yulazimu as-sawma wa la yubali ala madza aftar. Ada juga yang tertipu oleh iblis yang terus-menerus berpuasa. Dia tidak peduli keadaan apapun. Gitu. Ibunya rengek-rengek minta ditempatin makan, nggak peduli dia. Gitu. Ada undangan, ada kebaikan lah. Kalau dia puasa dia harus diem, dia tidur. Sementara ini ada majelis ilmu dan seterusnya. Ini pun bagian dari tipuan iblis. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.